Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Semoga yang tadi jawab salam bisa masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus pengurus DKM Masjid Raya Baruga dan juga panitia yang qadarullah, alhamdulillah dengan izin Allah biiznillah, saya pribadi diperkenankan untuk bisa sama-sama sharing, sama-sama kita belajar dan mengkaji tentang Rasulullah, sama-sama kita lebih mengenal lebih dalam lagi sosok Rasulullah. Mudah-mudahan semakin kita mengenal kepada Rasulullah, mudah-mudahan akan semakin cinta kita kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa kita mesti cinta kepada Rasulullah? Karena jaminannya kata Rasulullah, man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama di surganya Allah. Mudah-mudahan kita akan bersama-sama dengan Rasulullah, walaupun kita berbeda level, berbeda tingkatan, minimal kita satu kompleks dengan Rasulullah, yaitu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau kata Bapak Ketua DKM dari Pinrang, katanya ada jamaah yang rindu dengan bahasa Bugis. Kalau saya suruh ceramah bahasa Bugis, Pak Ketua angkat tangan. Karena memang Tania Ugi, Lake Kuji Ugi. Suami saya yang Sulawesi, orang Pinrang. Kalau saya aslinya orang Bogor, Jawa Barat. Mudah-mudahan tidak menyesal mengundang saya ini. Tapi mohon maaf, jadi kalau ceramah suruh bahasa Ugi, depa macani bicara Ugi. Tapi nariko cek de, macai cek de. Jadi mungkin ada sedikit, tapi saya yakin juga di sini mungkin tidak Bugis semua. Ada orang yang bukan Bugis? Ada orang Jawa di sini? Oh ada. Masya Allah banyak. Jadi ya kita dengan bahasa yang secara umum saja, dengan bahasa Indonesia. Walaupun nanti angkat cek de, angkat cek de. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Mohon maaf, manusia pertama siapa namanya? Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam pun diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini Rasulullah sudah dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam satu riwayat, ketika Nabi Adam tinggal sendirian di surga, lalu Allah pun menyiapkan sosok pendamping Nabi Adam alaihissalam, yaitu Siti Hawa. Lalu mereka dinikahkan oleh Allah. Menurut satu riwayat, maharnya itu adalah berselawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melanggar perintah Allah, Nabi Adam sadar, lalu Nabi Adam pun memohon ampun kepada Allah. Seraya apa? Astaghfirullah bitawassul Muhammad. Kata Nabi Adam, saya beristighfar, meminta ampun kepada Allah dengan bertawassul menyebut nama Muhammad Rasulullah. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Adam, kamu bertawassul meminta ampun dariku dengan menyebut nama Muhammad, emang kamu kenal Muhammad?" Kata Nabi Adam, "Saya tidak kenal Allah Muhammad." Lalu kenapa engkau mohon maaf bertawassul kepada Muhammad yang mohon maaf notabene kamu tidak kenal dia? Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Ya Allah, ketika engkau ciptakan saya, wa nafahtah ruhi, lalu engkau hembuskan ruh ke dalam jasad saya,
Farafa'tu ra'si, lalu aku angkat kepalaku. Ketika aku melihat, mohon maaf, di bawah arsy-Mu ya Allah, aku melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tidak kenal sosok Muhammad, saya tidak tahu apa itu Muhammad, saya tidak mengenal seperti apa itu Muhammad, tapi saya yakin di dalam hati saya, nama yang berdampingan dengan nama-Mu ya Allah, pastilah sesuatu yang sangat mulia dan tinggi derajatnya. Maka saya bertawassul kepadamu dengan menyebut nama Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Ini belum diciptakan, tapi apa? Nabi Adam sudah mengenal, walaupun secara gamblangnya tidak tahu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Ibu, mohon maaf saya tanya, Ka'bah siapa yang bikin? Hah? Kira-kira Ka'bah siapa yang buat? Ada yang tahu? Hah? Nabi Ibrahim. Lalu siapa ada lagi yang jawabannya? Ka'bah siapa yang buat? Nabi Adam. Siapa lagi? Masya Allah. Ka'bah itu yang buat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di situ apa? Dikatakan wudi'a. Allah ciptakan Ka'bah linnas, untuk manusia. Nah, ketika zamannya Nabi Nuh terjadi banjir bah, sehingga apa? Mohon maaf, menghapus permukaannya Ka'bah, sisa pondasinya saja. Maka pada zaman Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Ibrahim, kamu renovasi Ka'bah, Baitullah, kamu renovasi. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi Ka'bah. Selesai merenovasi, lalu beliau berdiri di samping Ka'bah yang kita kenal dengan makam Ibrahim. Nabi Ismail yang kita kenal sekarang di Hijr Ismail. Di situ Nabi Ibrahim berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah 129. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, tolong berikanlah kami, anugerahkan kami, utuslah rasulan, seorang utusan, seorang rasul di sekitar Ka'bah ini, minhum, dari kaum yang ada di sekitar Ka'bah ini, yaitu Makkatul Mukarramah, Quraisy Mekah. Yatlu alaihim ayatika, yang mana nanti Rasul akan membaca segala tanda-tanda kebesaranmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati dan jiwa-jiwa mereka. Dalam sejarah peradaban Nabi dan Rasul, satu-satunya Nabi dan Rasul yang dilahirkan di Makkatul Mukarramah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahirannya sudah diharapkan oleh Nabi Ibrahim. Padahal jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu ada 30 generasi. Yang mana satu generasinya bisa, mohon maaf, ratusan tahun. Ini 30 generasi, mohon maaf, jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Setelah 30 generasi, barulah doanya Nabi Ibrahim dikabulkan. Lahirlah sosok Nabi dan Rasul dari orang-orang Quraisy Mekah yang lahir di Makkatul Mukarramah bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, di tengah malam. Sosok manusia yang paling mulia dilahirkan ke dunia ini melalui perantara seorang ibu yang suci, yaitu Siti Aminah dan ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib. Kelahirannya sudah diharapkan. Yang lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lahir ke dunia degaga ambokna. Tidak ada bapaknya, hanya dari seorang wanita yang mulia yang menjaga kehormatannya, yaitu Siti Maryam alaihissalam. Beliau ini bahkan punya satu tempat khusus untuk ibadah, namanya mihrab. Kalau sekarang kita kenal mihrab itu tempatnya imam. Sebetulnya mihrab itu musola tapi agak kecil. Memang khusus untuk Siti Maryam untuk beribadah. Sampai-sampai dikisahkan di dalam Al-Quran, Siti Maryam ini makanan dan minumannya langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu dekatnya dengan Allah. Tapi Allah menguji dengan apa? Beliau tidak pernah disentuh oleh laki-laki siapapun, beliau tidak pernah berhubungan dengan laki-laki siapapun, tapi dengan izin Allah qadarullah Siti Maryam hamil.
tidak pernah tersentuh laki-laki, tapi hamil sehingga lahirlah seorang, mohon maaf, Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Mohon maaf, walaupun sekarang banyak wanita-wanita ikut-ikutan Siti Maryam. Kenapa? Matampu de gagal lakekna. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nabi Isa ketika, mohon maaf, beliau diangkat menjadi Rasul, beliau pernah berpesan kepada umatnya. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada umatnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya saya adalah utusan untukmu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang mana aku membenarkan apa-apa yang turun dari sebelumku, yaitu dari kitab Taurat. Ini intinya. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, bahwa aku memberikan kabar gembira, kata Nabi Isa berkata kepada kaumnya. Apa kabar gembiranya? Bukan hanya sekedar kabar, tapi kabar gembira. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya kabar gembira, ada yang namanya kabar buruk. Kabar gembira itu dengan kata mubasyir, basyiru, berikan kabar gembira. Kalau kabar yang menakutkan, nazir, itu apa? Kabar yang sangat menakutkan. Nabi Isa mengatakan, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti, bi rasuli ya'ti, aku memberikan kabar gembira wahai umatku, nanti akan datang seorang rasul, ya'ti mim ba'dihi, mim ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Ahmad di sini siapa? Bukan Ahmad Musaddiq. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dulu tahun 2006-2007, Masya Allah, ada yang namanya Ahmad Musaddiq, ngaku-ngaku menjadi nabi, ngaku-ngaku menjadi utusan Allah. Bahkan beliau, mohon maaf, Ahmad Musaddiq ini berhenti mengganti syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Ini Ahmad Musaddiq tahun 2006-2007. Tapi alhamdulillah sudah ditangkap orangnya. Hebat, polisi Indonesia hebat. Kalau polisi Amerika mungkin hanya bisa menangkap teroris, tapi polisi Indonesia bisa menangkap nabi. Nabi palsu, Masya Allah. Ini Ahmad. Kenapa? Karena di Al-Quran di situ disebut namanya Ahmad. Jadi apa? Kehadirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang sudah diberitahu oleh Allah, memang sudah diinformasikan dan sudah diketahui oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau dilahirkan ke dunia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara peringatan Maulid di Sulawesi, memang identik dengan ini. Walaupun sekarang cuma ada berapa ember ini? 4 ember. Tapi kalau di daerah-daerah, Masya Allah, saya kemarin ini termasuk safari maulid, saya biasa mengistilahkan SDM, safari dakwah maulid, ini yang ke-8 atau ke-9 di Masjid Raya Baruga. Kemarin saya di Wajo, berapa hari di Wajo? 4 hari, di Sengkang, di perbatasan Bone dan Wajo. Itu kalau di kampung-kampung, mohon maaf, kalau di daerah-daerah, Masya Allah, telok megalada, burak megalada, panteng megalada, bahkan lebih banyak teloknya daripada jamaahnya. Sampai-sampai itu telok, Masya Allah, digantung di sekitar masjid. Saya pernah, mohon maaf, datang ke daerah Siwa, Wajo, di daerah situ, daerah Empang. Saya masuk ke masjid, kaget, loh, kenapa banyak ikan terbang? Kenapa? Karena yang ditancap di bura tania telok, tapi bale bolu ditancap di bura, Masya Allah. Lain lagi di Maros, bukan telok yang ditancap, apa, roti Maros yang ditancap. Jadi sesuai dengan kondisi, mohon maaf, adat budaya dan ciri khas. Nah, tapi itu adalah, mohon maaf, sebagai aksesoris. Yang diharapkan adalah apa? Sesuai dengan harapan orang Sulawesi. Karena tadi saya katakan, saya bukan orang Sulawesi. Jadi pertama saya datang ke Sulawesi, lalu mengisi ceramah maulid, saya kaget. Loh, kenapa ini ada telok, ada soko, ada bura? Karena di Bogor, di kampung saya tidak ada seperti itu. Tapi saya dalam hati, pasti ada filosofinya orang dulu seperti ini. Masya Allah, ternyata setelah saya cari tahu filosofi atau tujuan orang-orang dulu, kenapa di sini peringatan maulid di Sulawesi ada telok, ada soko, ada bura, ternyata filosofinya luar biasa. Apa?
Yang pertama, mereka kenapa pakai telok lalu ditancap di bura? Mereka berharap setelah peringatan Maulid, mohon maaf, kita bulatkan tekad kita seperti bulatnya telok. Untuk apa? Kalau di daerah itu ada sokok yang dibungkus dengan daun, namanya lisu kalau tidak salah. Lisu, apa artinya lisu? Kembali, pulang. Bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Setelah bulat tekadnya, lalu tancapkan dalam hati dengan kuat seperti kita tancapkan telur di bura. Dan bura ini adalah simbol hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah. Ini filosofinya orang dulu. Jadi bukan hanya sekedar duduk, datang, dengar peringatan Maulid. Bulatkan tekad kita, ayo kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Tauhid kita bersihkan, akidah kita selamatkan dari segala aliran-aliran yang bahkan mungkin bisa menjauhkan kita dengan ajaran yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena zaman sekarang dengan tergerusnya ilmu teknologi, semakin pintarnya orang-orang, pintar tanpa diimbangi dengan iman, kepintarannya bahkan menjerumuskan dia ke dalam lembah kesesatan. Saya pernah ceramah di daerah Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Saya selesai ceramah, mohon maaf, datang panitia, Ustazah, iya, di sini ada aliran. Aliran apa? Islam Ustazah. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Terus? Tapi lucu Ustazah. Lucunya bagaimana? Mereka sembahyangnya, mesum pajangnya, mohon maaf, telanjang. Apa bahasa sininya kalau telanjang? Hah? Malojo-lojo. Oh, malojo-lojo. Ada juga malusu-lusu. Ada juga malosoloso. Apa losoloso? Mohon maaf, telanjang. Saya kaget. Kenapa bisa begitu? Apa alasan mereka? Alasan mereka katanya, mohon maaf, kita kan lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Betul toh? Ada yang lahir sudah pakai pakaian? Tidak ada. Terus, jadi ketika menghadap Tuhan, sembahyang itu kan sedang menghadap Tuhan katanya. Sedang kita berdialog dengan Tuhan. Maka ketika kita sedang menghadap Tuhan, kita harus dalam keadaan seperti kita dilahirkan ke dunia ini. Tidak ada yang ikut urusan dunia. Pakaian menurut mereka dunia, songkok tak dunia, sarung tak dunia, batik tak dunia, kerudung tak dunia, kata mereka. Jadi ya kita sembahyang menghadap Tuhan dalam keadaan benar-benar tidak ada yang ikut urusan dunia. Saya penasaran, saya tanya, kira-kira ada nggak sholat berjamaah? Bayangkan, sholat telanjang, melojo-lojo, mabere jama, berjamaah. Ya Allah, yang lebih parah kalau ada juga jamaah ibu-ibu ikut sholat berjamaah, barisan di belakang. Ya Allah ya Rahman, ketika ruku, ketika sujud, kelihatan mana lonceng Masya Allah. Lah ibu kan di belakang. Lihat bapak, la ilaha illallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Padahal sudah jelas. Syarat kita sholat adalah apa? Menutup aurat. Ini sudah fakem. Auratnya laki-laki, minas surrah ila rukbah. Batasan minimal auratnya laki-laki, minas surrah ila rukbah. Dari posi sampai utuh, dari pusat sampai lutut. Auratnya laki-laki. Auratnya perempuan, jami'ul badani ilal wajhi wal kafain, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ketika sholat harus ditutup. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, kaki bukan aurat. Makanya kalau ibu-ibu yang sudah ke tanah suci masuk ke masjid, kita lihat orang-orang Turki, orang-orang Mesir, orang-orang India, terkadang sholat mohon maaf kakinya telanjang itu. Kenapa? Karena memang kebanyakan mereka adalah penganut madhab Imam Hanafi. Nah ini mohon maaf, kalau sudah menyimpang seperti itu, maka ini mohon maaf kita bisa terjerumus ke dalam lembah kehinaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu peringatan Maulid seperti ini. Nah tujuannya apa? Tadi yang pertama, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Selain mohon maaf kita mengikuti apa yang diinginkan oleh orang dulu, bulatkan tekad kita seperti bulatnya telok. Tentu kita mohon maaf memperingati peringatan Maulid adalah untuk
lebih mengenal siapa sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, aktualisasi akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena Rasulullah adalah sosok yang memang patut dan harus dicontoh. Ini sudah dapat legalitas dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Allah lagi lebih menguatkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah makhluk yang paling tinggi akhlaknya. Kenapa Nabi tadi dijadikan contoh? Kenapa Nabi tadi dijadikan teladan? Yang pertama, karena Nabi itu manusia sama seperti kita. Enggak bisa manusia mencontoh malaikat. Enggak bisa manusia mencontoh, mohon maaf, binatang. Enggak bisa mencontoh malaikat, karena malaikat, mohon maaf, tidak seperti manusia diciptakan. Malaikat hanya punya akal, enggak punya nafsu. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak suka dengan lawan jenis. Kenapa? Enggak punya nafsu. Beda dengan manusia. Nabi tadi jadikan contoh, sama manusia seperti kita. Tapi manusianya Nabi tak basyarun la kal basyar. Manusianya Nabi tak tidak seperti manusia biasa. Contoh, kita meludah, kita punya ludah. Nabi tak juga punya ludah, tapi ludahnya Nabi tak obat, sedangkan ludahnya kita apalagi bangun tidur, Masya Allah. Dalam satu kisah Bapak Ibu, sahabat Abu Bakar dengan Rasulullah mau hijrah, bersembunyi di Goa Sur. Sebelum masuk Goa Sur, Abu Bakar bilang, tunggu Suwayyah, tunggu Muhammad, saya masuk dulu. Kenapa? Saya periksa dulu di dalam, barangkali ada binatang-binatang buas, barangkali tidak bersih, saya rapikan dulu di dalam. Masuk sahabat Abu Bakar, cocok, kotor dan banyak, mohon maaf, binatang. Dia bersihkan dulu, dia tutup lubang-lubang yang ada di gua itu. Setelah selesai, mau selesai, tiba-tiba tangannya sahabat Abu Bakar dikikit kalajengking. Apa bahasa sininya kalajengking? Hah? Oh, kalajengking tonji. Oh, kalajengking, dan ini kalajengking Arab. Pak! Ketika setelah digigit oleh kalajengking, tangannya sahabat Abu Bakar langsung bengkak, biru dan memperdilada. Sakit sekali, nyut nyut nyut. Rasulullah masuk. Ketika lama-kelamaan sahabat Abu Bakar mukanya sudah pucat. Nabi tak heran, Abu Bakar, kenapa engkau pucat? Kamu sedih meninggalkan keluarga kamu? Tidak. Kamu takut dikejar-kejar Quraisy Mekah? Tidak. Kamu nggak suka hijrah sama saya? Tidak, Rasulullah. Lalu kenapa muka kamu pucat begitu? Maaf Rasul, tangan saya digigit kalajengking. Loh, kenapa nggak bilang dari tadi? Saya nggak mau repotkan engkau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sini tangan kamu. Setelah tangannya diberikan kepada Rasulullah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, puh puh puh, disembur dengan lidahnya Rasulullah. Langsung pada saat itu kontan sembuh itu lukanya sahabat Abu Bakar. Ludahnya Nabi tak. Coba kalau ada luka kita ludahin, kira-kira sembuh nggak? Bukannya sembuh, tambah infeksi. Masya Allah, ini ludahnya Rasulullah beda dengan ludahnya kita. Keringatnya Rasulullah beda dengan keringat kita. Kita keringatan, Rasulullah keringatan. Tapi keringatnya Rasulullah, Masya Allah, harum, wangi, melebihi harumnya minyak kasturi. Kita keringatnya sampai ibu-ibu begini, katanya. Masya Allah. Sampai-sampai ibu, bu, dengerin. Ini kalau Rasulullah, mohon maaf, baru datang dari bepergian, lalu Rasulullah keringatan. Ini Aisyah, Humairah, mohon maaf, rajin sekali. Mohon maaf, dia lapin itu keringatnya Rasulullah, lalu dia cium-cium karena suka dengan wanginya keringatnya Rasulullah. Dia cium-cium itu Nabi kita dalam keringatan yang begitu. Semakin dia berkeringatan Rasulullah, semakin senang Aisyah. Coba ibu tiru apa yang sudah dicontohkan Aisyah. Jadi kalau suami kita pulang dari bepergian keringatan, ibu cium-cium ibu. Senang sekali lakiku keringatan. Masya Allah. Bukannya wangi tapi apa? Mantap. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini bahkan di dalam satu riwayat, kalau lalat nemplok
singgah di kulitnya Rasulullah yang keringatan, ini lalat turun saking licinnya, mengandung minyak kasturi. Kalau kita lalat nemplok di tubuh kita yang penuh keringatan, betah itu lalat. Kenapa? Karena bau keringatnya. Masya Allah. Ini sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10 ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad bahwa sesungguhnya saya Muhammad ini manusia, basyarun mislukum, sama seperti manusia biasa. Cuman bedanya innama ana, mohon maaf, kul innama ana basyarukum mislukum yuha ilayya. Aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana wahyu ini harus disebarkan, harus diinformasikan kepada umatnya, yaitu kita semua, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia, beliau adalah sosok yang paripurna. Beliau pemimpin pemerintah, beliau pemimpin tentara, beliau pemimpin keluarga, beliau seorang muballigh, beliau seorang pendidik, beliau seorang bisnismen. Bahkan di dalam satu riwayat dari umur 12 tahun beliau, mohon maaf, berdagang bukan hanya antar daerah, beliau sampai lintas negara, pergi ke negeri Syam dari umur 12 tahun. Seorang bisnismen, seorang pengusaha. Jadi multi talenta. Siapapun sosok umatnya, siapapun dia, profesi apapun dia, bisa mencontoh sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa kita mencontoh, mohon maaf, Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah menikah, belum sempat menikah. Jadi Nabi Isa itu jomblo fisabilillah. Ada di sini jomblo fisabilillah? Ada? Ada yang masih jomblo fisabilillah? Atau ada duda di sini? Ada duda? Oh, banyak. Coba angkat tangan duda. Banyak duda. Yang sebelah kiri ada janda? Ada janda sebelah kiri? Banyak. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nabi Isa belum sempat menikah. Makanya sekarang umatnya, pengikutnya pun ikut-ikutan tidak mau menikah. Pastor itu kan tidak menikah. Pastor ini tidak boleh menikah. Ikut-ikuti Nabi Isa alaihi salam. Makanya ada satu kisah, ada satu cerita. Ada bapak kiai, satu pesawat dengan pastor. Di dalam pesawat, mohon maaf, pramugari nawarin sama pak kiai sama pastor daging babi. Kata pramugari, "Pak, mau daging, Pak?" "Apa ini daging apa?" "Daging babi." Pastor diambil ini karena menurut mereka halal. Pak Kiai, "Oh maaf, saya tidak bisa makan daging babi." "Kenapa Pak Kiai?" "Dalam agama saya tidak boleh." Apa jawaban pastor? "Ah, Pak Kiai tidak tahu yang namanya barang enak." Tidak lama kemudian, mohon maaf, turun dari pesawat. Pak Kiai dengan pastor ini turun sama-sama. Pak Kiai dijemput sama istrinya, sedangkan pastor karena tidak menikah tidak dijemput sama istrinya. Lalu ditanya, "Pak Kiai, itu siapa yang jemput?" "Istri saya." "Pastor tidak ada yang jemput istrinya." "Oh maaf, dalam agama saya gak boleh pastor menikah, haram kita menikah." Apa jawaban Pak Kiai? "Ah, pastor tidak tahu barang enak." Mohon maaf, dibalas oleh namanya Pak Kiai ini. Nah, mohon maaf, kita tidak bisa mencontoh Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena dalam sosok pemimpin keluarga tidak bisa dijadikan teladan, karena Nabi Isa tidak pernah menikah. Maka dari itu, sosok Rasulullah adalah sosok yang paripurna dalam mencontoh dalam aspek apapun juga. Pemimpin keluarga luar biasa. Tentu akhlaknya juga sudah mendapat legalitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara akhlak Rasulullah, tidak cukup Bapak menceritakan sosok Rasulullah, tidak cukup satu hari, tidak cukup bahkan satu bulan. Kalau saya dulu di pesantren, saya pesantrennya di daerah Jawa Tengah. Itu kalau pas masuk bulan Maulid, itu tidak cukup satu hari. Masuk bulan Rabiul Awal, kita sudah mulai baca Dibai, baca Barzanji, baca Syarful Anam,
Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallam. Ini dibai, ada Syarful Anam, ada Barzanji. Masya Allah, tidak cukup 1 minggu minimal kita peringati maulid. Nah, kalau kita peringati maulid ini cuma 1 jam, tentu kita tidak bisa mengkupas siapa sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi minimal kita angkat akhlaknya Rasulullah ini ada 3 akhlak Rasulullah yang mohon maaf kita patut belajar dari beliau. 3 ini kita rangkum dengan S3. S3 ini bukan S3 doktor, tapi S3 di sini apa? S yang pertama, akhlakul karimah yang bisa kita contoh adalah sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini makhluk yang paling sabar, sesabar-sabarnya. Beliau pernah dijebak oleh pamannya Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya Abul Uzzah. Dia panggil asistennya, panggil Muhammad ke rumah saya, katakan pada keponakan saya bahwa pamannya Abu Lahab, Abu Uzzah sedang sakit. Suruh tengok dia. Akhirnya apa? Asistennya Abu Lahab datang kepada Rasulullah. Muhammad, paman Anda sedang sakit. Anda dipanggil. Tolong tengok dia. Tolong jenguk dia. Baik. Padahal apa? Ini Abul Uzzah, Abu Lahab sedang menyusun satu strategi untuk mencelakakan Rasulullah. Dia buat lubang dekat tempat tidurnya. Setelah dibuat lubang, ditutup dengan daun kurma sehingga tidak kelihatan. Dengan harapan nanti ketika Nabi Muhammad menjenguk dia, Nabi Muhammad masuk ke lubang itu. Saking jahatnya ini pamannya. Lalu Nabi tak tergesa-gesa datang kepada pamannya. Ternyata belum sampai, tinggal beberapa langkah lagi ke lubang tersebut, Rasulullah mendapatkan informasi dari malaikat Jibril alaihissalam. Muhammad, berhenti kamu. Jangan kau teruskan. Kenapa? Karena di situ ada lubang yang akan menjebak kamu. Sehingga apa? Nabi tak tidak jadi, mohon maaf, untuk melanjutkan perjalanannya. Nabi Muhammad pulang lagi. Ternyata ketika Nabi Muhammad pulang lagi, Abul Uzzah, Abu Lahab ini pun mohon maaf tergesa-gesa memanggil, Muhammad sini, Muhammad sini. Ternyata Abu Lahab jatuh di lubang yang dibuat sendiri. Masya Allah. Makanya ada istilah Bapak, Pak, man hafara hufratan waqa'a fiha. Barang siapa yang menggali lubang, maka dia akan jatuh ke lubang tersebut. Maka Bapak jangan suka mencelakakan orang. Nanti akibatnya kita pun akan dicelakai oleh orang. Jamaah, Ibu, fokusnya ke situ ya, nggak fokus ke saya ya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Padahal di situ juga ada gambar saya. Mohon maaf, bagusan mana yang asli sama gambar Bapak Ibu? Gambar katanya. Karena diedit, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang sabar Bapak Ibu, Allah mengatakan, wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Siapa orang yang sabar? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika diberikan musibah. Mohon maaf, berbicara musibah bukan hanya kematian. Apapun bentuk yang kita rasakan tidak menyenangkan, itu adalah musibah. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk orang meninggal saja. Terkadang kita salah kaprah, ucapkan inna lillahi kada orang meninggal saja. Padahal apa? Setiap kecelakaan, setiap musibah itu adalah satu musibah. Yang tidak menyenangkan itu musibah. Maka kata Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kecelakaan, nggak mesti yang celaka mati atau tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kecurian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada suaminya diambil orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaminya nikah lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, Bu, kalau suaminya nikah lagi musibah atau anugerah? Saya
tanya, musibah atau anugerah? Musibah. Jadi kalau ada suami kawin lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau saya tanya bapak kalau nikah lagi musibah atau anugerah, Pak? Kalau anugerah apa yang diucapkan? Masya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Orang-orang yang sabar akan diberikan apa? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar akan diberikan salawat pertolongan dari Tuhannya wa rahmah, dan kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Makanya kata guru saya, kiai saya di pesantren, belajar ilmu sabar itu belajar dari buah kelapa. Bagaimana maksudnya? Orang yang mohon maaf ambil pohon kelapa itu kan pasti naik. Tidak gampang. Setelah naik kelapa ini dipetik. Setelah dipetik kelapa diapakan Bapak Ibu? Dijatuhkan dulu dari ketinggian. Pak. Kalau kelapa bisa ngomong, aduh sakit. Selesai dijatuhkan dari ketinggian, ambil parang, dikupas. Hak, hak, hak. Ibarat rambut dijambak-jambak. 2 siksaan. Selesai dibuka serabutnya, ambil ambil lagi parang, dibuka tempurungnya. Pak, pak, pak. 3 siksaan. Setelah terbuka tempurungnya, ambil lagi pisau, dikupas. Hak, hak, hak. 4 kali siksaan. Setelah dikupas putih, diapain lagi? Diparut. Setelah kecil-kecil diparut, berhenti nggak siksaan? Diapain lagi, Bu? Diperes. Masya Allah. Setelah bertubi-tubi, dijatuhkan dari ketinggian, dibuka serabutnya, dibuka tempurung, dikupas, diperes, diparut, diperes. Tapi apa yang diberikan? Santan. Setelah bertubi-tubi disiksa, apa? Santan. Kelapa setelah disiksa bertubi-tubi, yang diberikan adalah santan, bermanfaat bahkan untuk orang yang menyiksanya. Betul? Artinya apa? Kalau kita sabar terhadap ujian bertubi-tubi, tapi kita tetap survive, kanan, kiri, atas, bawah, belakang, depan, Allah uji, kita sabar, maka yakinlah ada sesuatu yang indah yang akan Allah sediakan untuk kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini akhlak Rasulullah yang patut kita tiru, sabar. Walaupun kita dihina, diremehkan, bahkan Rasulullah mengajarkan ketika ada orang menyiksa, menyakiti kita, maka balas sakit hati dengan kebaikan. Rasulullah dilempari kotoran dari atas, senyum. Rasulullah dilempari dari kotoran dari atas, senyum. Tapi ketika yang melempari kotoran itu sakit, Rasulullah tidak bilang, rasain lo, tidak lo, tidak. Tapi apa? Rasulullah datang menjenguk orang yang menyakitinya, bahkan karena keramah lembutan, karena kemurahan hati, Rasulullah pun bisa memasukkan Islam orang yang menyakitinya. Kenapa? Balaslah sakit hati dengan kebaikan. Namanya ini ihsan. Sabar. Yang kedua, yang kedua adalah apa? Akhlak Rasulullah, yaitu dengan pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Ibu, biasa ki madereke, bahasa Bugis sama dereke itu mengeluh, biasa menoko-noko, bahkan marah-marah. Saya tanya, ibu, biasa cium tangan suami tak? Biasa cium tangan suami tak, Bu? Biasa. Berapa kali 1 tahun? 2 kali. Karena ada suami yang mohon maaf yang dicium tangan sama istrinya cuma 2 kali 1 tahun. Idul Fitri sama Idul Adha, itu pun hanya acting. Kenapa? Mau posting di media sosial. Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Cium tangannya, Bu, sebagai bentuk rasa syukur kepada nikmat Allah. Khususnya ketika suami kasih uang belanja, kasih uang nafkah, Ma, ini uang belanjanya Ma, jangan hanya ambil uangnya saja, tapi tarik tangannya, lalu baca doa, Alhamdulillah fi kulli ma rozaqtana. Hafal Ibu? Alhamdulillah fi kulli ma rozaqtana. Sekali lagi biar hafal. Alhamdulillah fi kulli ma rozaqtana. Lalu cium tangan suami tak.
Muah. Masya Allah. Kasih bunyi. Muah. Maka apa yang didapat? Pertama, rizki yang diberikan suami akan barakah, akan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah. Bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan, itu tanda keberkahan. Berapapun kebutuhan dalam rumah tangga, maka insya Allah akan tercukupi karena keberkahan rizki kita. Yang kedua, ibu, suami dicium tangannya, maka ibu dapat pahala seperti pahala orang yang mencium hajar aswad. Allahu Akbar. Sekarang cium hajar aswad susah, betul Pak? Masuk ke tanah suci susah, apalagi cium hajar aswad. Nah, kita bisa dapat pahala hajar aswad dengan mencium tangan suami kita. Pulang dari sini bu, minta memang tangan suami tak bu? Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, mana tangan tak Pak? Kenapa mana tangan tak? Sudah dikasih tangannya, cium iki yang banyak. Paling kaget laki tak ibu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kalau bapak mau juga dapat pahala hajar aswad Pak? Mau? Kalau bapak ingin dapat pahala hajar aswad, sering-sering miki cium kening istri tercinta. Masya Allah. Jangan cium kening istri tetangga. Kalau cium istri tetangga bukannya pahala, malah dosa. Mohon maaf, ini saya dapat keterangan ini ketika saya belajar kitab Uqud Dilijen karangan Imam Nawawi Al-Bantani di pesantren. Ini ustaz saya menceritakan demikian. Mencium hajar aswad dapat pahala apa? Mencium tangan suami dapat pahala hajar aswad, mencium istri mendapatkan pahala hajar aswad. Maka bahagialah ibu atau bapak yang punya hajar aswad. Apalagi kalau hajar aswadnya ada 4 Pak. Kalau cuma 1 sedikit sih, tapi kalau 4 hajar aswadnya Masya Allah ya Rahman ya Karim. Rasulullah SAW sosok yang sangat amat membantu. Kenapa? Karena Islam tidak mendiskriminasikan wanita. Bahkan mohon maaf bu, Islam itu mengangkat harkat martabat wanita. Dosanya seorang istri Pak, istri tidak sholat, istri tidak melakukan ibadah, maka dosa istri dilimpahkan kepada bapak sebagai pemimpin keluarga. Kalau bapak diamkan, tidak memerintahkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika Rasulullah wafat sakaratul maut, dicabut nyawanya dari, kalau bahasa uginya, Indo aje. Caca miga, jempol kaki naik ke atas. Ummati, ummati, ummati. As-salah, as-salah, as-salah. Naik lagi ke atas. Ummati, alaikum bis-salah. Naik lagi ke atas. Ummati, alaikum bis-salah wa ma malakat aymanukum. Wahai umatku, wajib atasmu salat, dan salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak, salat istri dan anak-anak menjadi tanggung jawab kita. Maka tegas sebagai seorang suami, jangan jadi suami-suami takut istri. Bila perlu, yang belum sholat, sholat. Kenapa Pak? Sholat. Kenapa kalau tidak sholat? Sholat. Kenapa kalau tidak sholat? Kalau tidak sholat, pilih 2 pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah. Saya rasa ibu takut kalau disuruh pilih antara diganti dengan ditambah. Maka ibu pilih mana bu? Pilih sholat. Jadi dosanya istri itu menjadi tanggung jawab kita, tapi dosanya suami tidak akan membebani kepada istri tercinta. Ini hebatnya. Suami. Apa artinya suami? Semua uang milik istri. Uang suami pasti uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Betul ibu? Betul. Masya Allah. Maka tidak dibenarkan suami-suami yang maseke kepada istrinya, suami yang pelit kepada istrinya. Masya Allah. Kenapa? Karena suami semua uang milik istri. Masya Allah. Ini apa? Ini salah satu, mohon maaf, bentuk penghormatan kepada seorang wanita, seorang ibu. Maka dari itu, ini kembali lagi dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah bagaimana membantu pekerjaan istrinya. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur karena Rasulullah dikaruniai keluarga. Maka apa? Beliau mengoptimalkan, bisa, mohon maaf, dekat kepada istrinya, dekat kepada keluarganya, sehingga bisa membaur apapun dalam pekerjaan rumah tangga ditanggung secara kebersamaan. Ini indahnya yang namanya rumah tangga.
sabar, syukur, dan yang ketiga adalah apa? Rasulullah sangat gemar sekali sedekah. Sedekah itu apa? Kullu ma'rufin sedekah. Di dalam ilmu fikih, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Baca Quran kita sedekah, zikir kita sedekah, salat kita sedekah, puasa kita sedekah. Bahkan sendi-sendi ini diharapkan tiap tahun, tiap waktunya bersedekah. Dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita sedekah dengan harta. Ibu, bapak, ibu, pak. Kalau 10 dikurangi 1 berapa hasilnya? 9. 10 dikurangi 5? 5. 10 dikurangi 9? 1. Kata siapa? Kata matematika. Belajar dari TK sampai S1, S2, S3, S nong-nong, S campur sama. Tapi matematikanya Allah kan nggak begitu. Matematikanya Allah 10 dikurangi 1 hasilnya 19. 10 dikurangi 5 hasilnya 55. 10 dikurangi 9 hasilnya 99. Loh, kok bisa begitu? Konsep rumusan Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat ganjaran balasannya. Tapi 10 kali lipat jangan kita punya pikiran, oh 1, 2, 3, 4 sampai 10, tidak. Kelipatan 1 sampai 2, bahkan mohon maaf membutuhkan waktu 1000 tahun karena begitu panjangnya kebaikan tersebut. Maka dari itu, ketika kita mohon maaf gemar bersedekah, benar gemar berbuat baik, share akibat kita care kepada orang, maka yakinlah, the more you give, the more you get. Semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau akan dapati. Tapi terkadang kita mikir-mikir. Ibu bawa dompet di masjid, bapak ada dompet di masjid. Di dalam dompet ada uang warna-warni. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna coklat, ada yang gambar parang. Berapa itu gambar parang? 1000. Masuk ke masjid, duduk, tiba-tiba kotak amal lewat di hadapan kita. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira yang keluar dari dompet ibu dan bapak uang yang mana? Tarik yang gambar parang. Udah begitu robek lagi uangnya, dilipat-lipat. Dilihatin, tidak dilihat orang. Masuk, bela diri dalam hati. Biar CD, biar sedikit, yang penting ikhlas. Betul? Tapi lebih bagus banyak dan ikhlas. Karena kata Rasulullah, rizki kita sebenarnya hanya 3 Bapak Ibu. Apa rizki kita yang 3? Yang pertama, ma'akalta. Apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran, itulah rizki kita. Ini kotak di hadapan Bapak isinya apa? Kotak di hadapan Bapak isinya apa? Nasi dos. Sudah dimakan semua? Baru 1. Oh, emang berapa bagiannya? Masya Allah, tabarakallah. Di hadapan saya kok nggak ada ya? Mohon maaf, yang masih di kotak belum masuk ke mulut, belum tentu rizki kita. Betul? Yang sudah masuk ke mulut lah, itulah rizki kita. Makan nasu peleko, keluar jadi kotoran. Makan telok, keluar jadi kotoran. Makan bale rako, keluar jadi kotoran. Nggak mungkin makan telok, keluar telok. Jadi apa yang kita sudah makan, itulah jadi kotoran. Lalu yang kedua, ma labista. Apa yang sudah kita pakai lalu usang, itulah rizki kita. Bapak, mohon maaf, sudah pakai pakaian batik, itulah rizki kita. Yang sudah kita gunakan, itulah rizki kita. Yang belum kita gunakan, yang masih disimpan di lemari, belum tentu rizki kita. Makanya ibu, kalau beli kerudung mahal, beli baju mahal, langsung dipakai, jangan disimpan-simpan. Kenapa? Belum tentu rizki kita. Ada ibu ditanya, Bu, kenapa kerudung tak tidak dipakai? Nanti pi lebaran baru dipakai. Ya Allah, ternyata belum sampai lebaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi rizkinya siapa? Rizkinya keluarga tak. Bisa jadi rizkinya bemor laki tak, istri mudanya suami tak. Mau menikah lagi suami tak, sibuk cari mahar. Apa ya mas kawinnya? Wah, lihat di lemari, ada kerudung baru. Ini aja jadi mahar. Saya terima nikahnya Pulana binti Pulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat yang dibeli oleh istri saya yang sudah meninggal dunia karena Allah. Sah. Masya Allah. Ada bapak beli mobil baru, nggak dipakai-pakai mobilnya,
Masya Allah ya Rahman ya Karim. Alasannya nanti lecet, nanti rusak, nanti lecet, nanti kotor. Masya Allah. Belum sempat dipakai, meninggal dunia. Kira-kira mobil barunya rizkinya dia bukan? Bukan. Jadi rizkinya siapa? Kalau bahasa Bugisnya lemon benekta. Apa lemon? Laki monri benekta. Apalagi istri tak, mohon maaf, menikah dengan berondong. Dipakai mobil yang kita beli. Di sampingnya ada istri tak. Sambil apa asik kita di dalam kubur. Masya Allah. Menangis, gigit jari. Kasihan deh lu. Makanya apa Bapak Ibu, kalau kita punya sesuatu yang bisa dibeli, langsung pakai untuk kebaikan, untuk ibadah. Punya baju baru, langsung pakai. Punya kendaraan baru, langsung pakai ke masjid. Punya mobil baru, langsung pakai untuk silaturahmi. Punya istri baru, ya Allah. Dan yang terakhir, rizki kita yang sebenarnya masodakta, apa yang sudah kita sedekahkan, itulah rizki kita sebenarnya. Maka perbanyaklah kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kita meniru contoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah begitu share, begitu care kepada sesama manusia, sehingga beliau menjadi teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah. Dan terakhir, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, man ahabba syai'an fa aqsara dzikruh. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebut dan mengingat apa yang dicintainya. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnik ma ra'ayna, qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Ibu sambil Nina bobokan anak tak, selawatin anak tak. Jangan sambil Nina bobokan kemana, anak dalam kayunan bingung mama mau kemana. Tapi solawatin, salatullah, salamullah. Sambil bikin sambal masak ibu, salatullah, salamullah, alatah. Insya Allah sambal yang kita bikin lebih enak. Kalau sambal lebih enak, suami tambah sayang. Kalau sambal lebih enak, suami tidak cari sambalado di tetangga. Alhamdulillah. Sambil bekerja bapak salawatan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Di dalam kitab berjanji dikatakan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan diijabah oleh malaikat Israel. Amin. Surga dan segala kenikmatan yang ada di dalam surga semoga tercurahkan kepada orang yang suka bersolawat. Sekali lagi, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad.
Mudah-mudahan dengan kita sering bersalawat, kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Satu-satunya ibadah Bapak Ibu, satu-satunya ibadah yang langsung Allah sendiri mempraktekkan berselawat. Betul? Satu-satunya ibadah yang tidak diterimanya. Kalau sholat belum tentu diterima oleh Allah. Kalau sholatnya asal-asalan, tidak ikhlas karena Allah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, belum tentu diterima. Puasa belum tentu diterima, tapi bersalawat sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Perbanyak kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya yang muda-muda malu sama bapak itu. Oh, dia yang dikasih mic. Mudah-mudahan nanti kita teruskan bersalawat. Dengan bersalawat mudah-mudahan akan tambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kalau ada yang kurang berkenan Bapak Ibu, ada yang tersinggung Bapak Ibu, mohon maaf. Inilah keterbatasan saya, kelemahan saya, yang kurang berkenan dari cara penyampaian saya atau dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tidak bisa memaksimalkan dan membuat Bapak dan Ibu mungkin merasa puas sekali, tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang, boleh kita berjumpa lagi, insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.